Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Sundubu Channel. Jadi di account YouTube aku yang kedua ini, Sundubu Channel. Jadi sebenarnya sih channel ini tuh dibikin khusus untuk kayak random gitu loh, tentang jalan-jalan, sharing-sharing, atau kayak berbagai pengalaman cerita gitu. Nah, untuk YouTube aku yang pertama itu Beruang Kapas, itu memang aku khususkan untuk kulineran, mukbang, review, dan yang lain-lain. Jadi buat kalian yang pengen banget ngelihat mukbang orang makan, ya kalian bisa langsung ke Beruang Kapas. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat sesuatu hal yang gak jelas, ya kalian bisa datang ke sini. Gila ya, sok-sokan bikin YouTube 2 gitu, karena satu aja belum banyak. Ya udah sih, nggak apa-apa, yang namanya juga usaha ya kan. Oke, langsung aja kali ya, aku mau cerita nih. Jadi di suatu perjalanan nih, pada saat itu kira-kira aku tuh waktu mau ke Bandung ya, bener ke Bandung. Mau ke Bandung naik bis sama teman aku. Jadi waktu itu posisinya tuh di bis itu penuh banget ya, penuh banget, bahkan sampai orang-orang berdiri karena waktu itu beberapa hari setelah Lebaran. Karena waktu itu aku habis dari Tasik tuh berhenti dulu ke Bandung, terus dari Bandung lanjut lagi ke Purwakarta. Nah, di situ kan posisinya tuh bener-bener rame banget, dan aku tuh berhenti naik bis itu nggak di terminal gitu, tapi di jalan, di pinggir-pinggir jalan gitu loh, di pinggir-pinggir jalan, tau lah ya, di situ. Karena kan yang namanya bis tuh kalau udah masuk tol ya, itu kan nggak akan bisa berhenti kan ya. Ya, dan itu di situ kebodohan aku dimulai. Ya, kalian tahu kan gimana kondisi jalanan pada saat udah habis lebaran atau sebelum lebaran, itu kan macet parah banget ya. Jadi sebelum masuk tol tuh aku tuh kebelet banget pipis ya. Kebelet banget pipis, terus aku tuh sebenarnya si bis itu lagi berhenti kan. Sebelum pergi tuh berhenti dulu, istirahat dulu di situ. Tapi aku tuh kayak, aduh gue mager nih gitu, males buat ke toilet. Ya udah, tahan aja lah, karena kan tol Bandung sama Purwakarta berapa jam sih, itu biasanya kan masih bisa ketahan. Ternyata setelah masuk tol, aku baru kepikiran, wah ternyata udah nggak bisa berhenti lagi, nggak akan bisa berhenti gitu. Di situ aku panik banget kan, uh, panik kan, udah panik, aduh ya Allah, mana kondisi itu kondisi jalanan itu macet total gitu, yang diperkirakan misalkan sampai 2 jam itu bisa lebih dari 2 jam. Bayangin, yang nahan pipis sampai 2 jam, itu bayangin, lebih dari 2 jam dengan kondisi yang macet. Tebak, menurut kalian aku bisa menahan itu atau enggak, atau kebablasan? Coba tebak, kira-kira menurut kalian. Di situ aku memalukan, konyol, iya bener banget. Itu di situ aku, tau gak sih, pas duduk itu kan aku duduk tuh, untungnya bukan ngambil kursi yang 3 itu kan, 3 kursi kan ya, tapi 2 kursi itu bareng teman aku. Sampai teman aku tuh ya udah nawarin pipis aja di situ, terus nanti pakai jaket dia gitu. Aduh, aku nggak enak lagi, oh gimana dong. Aku tuh udah gelisah banget di situ karena kondisinya juga macet banget kan, dan aku tuh curiga penumpang yang di belakang aku tuh udah curiga gitu, udah curiga dia sebenarnya bapak-bapak gitu kan. Dia nggak tahu dia ngomong apa, aku juga sebenarnya nggak ngedenger dia ngomong apa gitu. Jadi akhirnya aku kayak bodo amat sambil ketawa-ketawa gitu. Sebenarnya udah nggak kuat, karena kalau ditahan pun emang nggak bisa gitu, karena perjalanan tuh masih sangat jauh karena macetnya itu. Sebenarnya kalau nggak macet itu keburu lah gitu ditahan gitu kan. Dan ya ampun, tau nggak sih, pas udah keluar tol itu aku langsung berembes dong.
aku nggak bisa nahan, di situ aku pipis, mana banjir lagi, itu di tempat duduk kalian bisa bayangin, aduh ya ampun itu sangat-sangat bener-bener memalukan banget. Akhirnya aku bingung, aduh untung aku di situ pakai posisinya roknya hitam ya, jadi nggak terlalu jelas basahnya, cuman kan tahu kan bus yang pengap kan, keringet aja bisa kecium gitu baunya, apalagi ini bau pesing. Kalian bisa bayangin nggak bau pesing gitu kan, gimana gitu kan. Aku tuh sampai detik-detik menjelang mau turun berhenti gitu kan, udah nyampe rumah itu takut karena posisinya si busnya tuh penuh. Kalau busnya tuh nggak penuh sih nggak masalah ya, ini busnya tuh penuh sampai orang-orang tuh pada berdiri. Aku udah lapin pakai jaket yang dipinjam sama temen aku kan. Temen aku tuh kebetulan perjalanannya dia masih lebih jauh gitu kan. Aku nggak kebayang pasti ngomongin tuh orang-orang di dalam bus gitu. Sampai sampai aku, ya ampun gimana dong gitu kan. Biasanya kan beberapa menit sebelum turun tuh kita udah ke depan maju duluan kan ke bus, di bisnya kan ya. Ini aku enggak dong. Aku kayak tolong dong, aku minta tolong temen aku kiriin gitu kan. Terus ditolongin lah sama temen aku gitu kan. Aku langsung kayak lari. Terus pas udah turun dari bis itu kayak udah bodo amat. Aduh gila ya, kayaknya mereka tuh semua pada ngomongin. Aduh sedih banget deh, pasti deh aku malu, bukan sedih, malu. Itu sih, itu gila, konyol gak sih, konyol plus memalukan ya gak sih, bener gak? hmm. itu kekonyolan pertama nih, bukan kekonyolan sih, apa ya, hal memalukan, bukan konyol itu, lebih memalukan, sangat-sangat memalukan. Kalian pernah gak sih kayak gitu, ngalamin hal kayak gitu? Kalau ngompol di kasur kayak udah biasa ya, ini ngompol di bis, ya ampun, sangat-sangat memalukan. Coba deh buat kalian yang punya cerita memalukan kayak aku, misalnya kayak ngompol di tempat umum, bukan pada tempatnya, karena kebelet, karena apa ya, situasi yang darurat ya, ini kan situasinya darurat. Tapi buat kalian sebenarnya nggak boleh ditiru nih, kalau misalkan kalian pengen pipis jangan ditahan-tahan ya, apalagi kalau naik kendaraan umum. Kalau misalkan ada kesempatan buat berhenti, mending langsung aja ke toilet. Biasanya mau pipis atau enggak, biasanya kalau dalam keadaan lagi di perjalanan suka suka pipis kok gitu, kalaupun nggak mau pun gitu tetap pipis. Itu sih, jangan sampai ya mengalami hal seperti aku. Ini sangat memalukan sih, bukan konyol, bener ini mah memalukan sekali. Oke, nah tadi kan cerita yang pertama tuh yang memalukan, nah sekarang ini mungkin yang kekonyolan ya. Ini kekonyolan, konyol banget, kayak ya ampun kok bisa gitu, saking tidak konsentrasinya kah atau apa gitu. Jadi ini suatu cerita ya. Jadi suatu cerita nih, pada suatu hari, asik. Pada suatu hari ini tuh pokoknya posisinya tuh lagi hujan. Lagi hujan dan aku itu posisinya mau ngejemput anak sekolah. Bukan anak aku ya, maksudnya anak saudara. Aku mau ngejemput sekolah dalam keadaan yang hujannya deres banget. Kalian tahu kan gimana yang namanya hujan deres gitu kan. Hujan deres, posisinya hujan deres. Terus udahlah langsung aja tiba tuh di sekolahannya. Si anak udah nungguin di depan. Jadi di depannya juga ada Alfa tuh. Nah, sebut aja lah Alfa ya. Ada Alfamart. Terus aku bilang nih, karena aku kan orangnya ini anak emang agak nyebelin sih emang. Setiap dijemput tuh kan lelet ya nih anak. Padahal udah keluar sekolah tapi dia tuh kayak main dulu lah apalah gitu kan. Jadi nunggu gitu kan. Kan males gitu. Nah, posisinya tuh lagi hujan. Gue bilang, ayo, namanya si Bilal ya. Bilal, sekarang lagi pesantren di Gontor. Bil, ayo Bil gitu kan. Karena kan posisinya tuh hujan dan jadi budek seketika gitu, budek seketika. Ayo Bil, naik motor kan. Dia udah naik, karena aku tahu kan kerasa dia naik di motor kan. Udah siap belum Bil? Helm mana helm? Ayo udah. Nah udah, pokoknya aku udah kirain tuh dia udah siap gitu kan, karena emang gak kedengeran kan posisinya. Oke lah, majulah aku kan pakai motor itu.
pakai motor maju ya, motornya maju, udah jalan terus sampai ngelewatin kan di situ ada jalan kereta tuh, ada jalan kereta terus ngelewatin pasar juga. Nah di pasar tuh aku ngerasa kayak kok nih anak tidak bergerak sama sekali gitu. Beda, aku tuh bawa motor kayak enteng aja gitu kan. Langsung kayak aku tuh langsung deg-degan gitu kan. Karena takut pertama nih anak jatuh. Cuman kalau misalkan anak ini jatuh, dia pasti ya maksudnya pasti kerasa kan ya kalau jatuh ya. Namanya orang jatuh gedobrak gitu kan. Gak mungkin juga jatuh tiba-tiba atau tiba-tiba nyangkut di mana gitu. Di situ aku tuh kayak panik banget. Aku di situ panik banget, dan aku ngeliat ke kaca spion itu nggak ada anaknya, itu nggak ada. Jujur seketika aku langsung emosi, dan aku tuh seuzon sama dia, nih anak tuh pasti jajan dulu ke Alfa nih, udah tahu udah tahu posisinya hujan, terus kayaknya dia tiba-tiba turun dari motor, dan aku nggak berasa ya, aku nggak ngerasa dia turun dari mobil, jadi nggak kerasa saking hujannya deres gitu. Aku udah kesel nih, emang anaknya suka bikin ulah kan. Jadi di situ tuh ya Allah, aku sepanjang perjalanan dari pasar tuh balik lagi ke sekolahannya. Sebenarnya nggak terlalu jauh juga sih, lokasi si pasar sama ke sekolahannya untuk putar balik. Cuman itu dia, karena kondisinya hujan gede banget, angin juga kan, itu yang dikhawatirkan gitu. Aku disitu ya Allah, aku berdoa ya Allah nih anak itu kenapa aku emosi, aku kesel gitu kan di situ. Aku bilang, ih ini anak tuh kemana gitu, kenapa ini anak bisa turun dari motor lagi gitu kan, dan aku nggak menyadari itu gitu. Pas nyampe sekolah tau gak sih, gue disorakin sama teman-temannya terus sama si satpamnya juga. Wah pokoknya disorakin, dan itu ya agak malu juga. Pasti lama ke warung dulu ya, gini bla 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 gitu kan. Aku marah-marah gitu kan, ngambil helm tadi lupa nggak pakai helmnya ketinggalan ya, kenapa nggak bilang kok. Dia bilang mungkin iya dia bilang, tapi kan akan posisinya juga hujan gede kan, jadi nggak kedengeran. Itu dia kan budak seketika gitu, dan turunnya pun aku nggak nyadar gitu. Gila bodor gak sih itu? Konyol, bodor, khawatir juga karena takut kenapa-napa, itu anak orang, ntar gue yang disalahin. Itu asli sih kalau misalkan inget ya, itu ngakak banget. Terus nih ya, setelah itu ada kejadian lagi. Karena kan aku selain nganterin dia sekolah, nganterin dia juga ngaji ya. Nah, aku tuh nganterin dia ngaji, karena ngajinya agak lumayan lama, cukup lama ya, 2 jaman gitu. Akhirnya aku mutusin untuk main dulu ke rumah teman aku. Nah, setelah main ke rumah teman aku, udahlah ya waktunya jadwal pulang dia gitu kan. Aku pulang tuh harusnya kan aku menuju tempat pengajian dia untuk jemput kan. Tahu nggak? Aku malah pulang ke rumah aku. Bayangin posisi itu, posisi macet. Udah nyampe rumah, udah lelah, dan aku tuh baru inget harusnya tujuan gue itu bukan pulang ke rumah, tapi ngejemput yang ngaji. Itu kayak astagfirullahaladzim, di situ aku tuh kayak ngerasa lelah banget hati ini ya. Kok bisa sampai lupa? Ini lupanya keterlaluan ya, udah pikun banget. Ini kalian pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Ini konyol sih kalau pergi sama dia tuh, sama si Bilal tuh pasti ada aja hal-hal yang konyol terjadi gitu, karena anaknya juga satu bikin kesel gitu kan, kalau dijemput suka lama gitu. Akhirnya suka ada aja cerita gitu. Nah ya gitu ceritanya. Sebenarnya sih ada beberapa cerita lagi, tapi mungkin nanti aku akan bagi di part 2-nya kali ya, dibikin video part 2-nya. Ya udah, sekian dulu cerita dari aku ya. Buat kalian yang punya cerita bisa sharing. Oh iya, kalau misalkan kalian juga punya cerita yang pengen diceritain tapi malu nih, kalian bisa juga sih DM ke Instagram aku, nanti aku bacain di sini sambil cerita bareng-bareng gitu ya. Aku ceritain pengalaman aku, nanti pengalaman kamu aku ceritain di sini juga. Ya udah kali ya, sekian dulu kali. Ini video pertama aku nih buat Sundubu Channel.
Sebenarnya bukan video pertama, tapi yang lain juga ada, cuman kayak kalau yang lain sih bukan kayak nggak dibikin khusus channel ini gitu, tapi kayak video yang emang udah ada aku posting. Kalau ini kan terniat emang aku buat posting buat di Sundubu channel. Yaudah, segitu aja kali ya. Nanti aku akan sharing lagi pengalaman-pengalaman yang lebih mencengangkan dari menyenangkan, bahagia, konyol, sedih. Dari yang sedih, terpuruk juga ada sih. Semuanya. Yaudah, makasih banyak. Oh ya, buat kalian semua jangan lupa dong di subscribe, like, share. Biar aku tuh semakin semangat bikin kontennya. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa juga subscribe Beruang Kapas buat kalian yang suka kulineran, suka makan, kalian bisa cek di sana ya. Terima kasih banyak. Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.